Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga kependidikan. Berikut Bapak Ibu sekalian, kita akan sampaikan ya janji pemerintah untuk Bapak Ibu akhirnya di 2004 ini terwujud. Syarat dan lulusan honorer untuk tenaga kependidikan yang bisa daftar CASN tahun 2024. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan juknis untuk kepesertaan Bapak Ibu sekalian dalam seleksi CASN tahun 2024 terkhusus tenaga kependidikan itu juga termuat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 347 tahun 2024. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian ya petunjuk teknis untuk Bapak Ibu. Ini kita akan kupas secara tuntas, mana dalam garis besarnya keputusan ini tidak ada disebutkan ya Bapak Ibu sekalian lulusan, artinya semua berkesempatan mengikuti seleksi CASN tahun 2024 sesuai dengan formasi yang dibuka di daerahnya. Kita coba lihat, menimbang, ini adalah dasarnya untuk mencapai visi misi, kemudian penyelesaian penataan non-ASN gitu ya. Kemudian ini adalah mengingat undang-undang ASN-nya dan seterusnya, kita tidak bahas. Menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2024. Di sini ada yang dibahas itu adalah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ya. Nah, Bapak Ibu tenaga kependidikan itu masuk ke jabatan pelaksana. Kita coba lihat satu persatu. Pertama, ini untuk pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2004 sesuai dengan Kemenpan, ini adalah jabatan fungsional. Ini nanti khusus dosen dan pengawas. Kemudian jabatan pelaksana. Yang kedua, kebutuhan. Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, diperuntukkan bagi, ini adalah yang bisa daftar ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non aparatur sipil negara. Ini kemudian dijelaskan lagi, ex THK 2 pada diktum kedua adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database ex THK 2 Badan Kepegawaian Negara itu ya, dan tentunya masih aktif bekerja. Yang kedua, tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B, ini adalah pegawai yang sudah ada di database, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin baru masuk di bawah 2 tahun ini belum bisa ya. Lalu yang kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi Bapak Ibu nanti pilih formasinya, nanti kita akan update juga bentuk pemilihan formasinya. Bapak Ibu, pemilihan formasinya nanti di SSCASN adalah di tempat kerja, begitu ya. Sehingga yang lain tidak akan bisa masuk ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Di ketujuh Bapak Ibu sekalian, diktum ketujuh disebutkan, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan. A. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana, berarti teknis tadi. Kemudian B. Paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula terampil dan ahli pertama. C. Paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda. Ini syarat-syaratnya ya. Ke-11, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 ini Bapak Ibu sekalian dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Jadi nanti sebelum mendaftar ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus minta surat pengalaman bekerja dari pimpinan Bapak Ibu tempat bekerja, itu nanti di scanning lalu diupload saat pendaftaran, karena itu nanti menjadi syarat administrasinya ya. Ini barangkali cukup gampang lah mendapatkannya. Lalu diktum ke-12, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri ada administrasinya, kemudian nanti kompetensinya. Kompetensinya sama ya, secara umum ada teknis, manajerial, dan sosial kultural. Coba kita lihat nanti jumlah soalnya begitu ya. Kemudian seleksi kompetensi pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Itu materi seleksi kompetensi pada diktum ke-15 dan wawancara pada diktum ke-14 meliputi teknis, kemudian manajerial ini secara umum, integritas, kerjasama, komunikasi,
orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ini untuk manajerial ya Bapak Ibu sekalian, bisa Bapak Ibu lihat di playlist kita di soal-soal P3K ya. Kemudian ada juga untuk materi sosial kultural, indikatornya adalah kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Manajerial dan sosial kultural hingga wawancara sih secara umum sama semua, baik itu teknis, jabatan pelaksana maupun untuk jabatan fungsional ya. Bentuk ujiannya adalah CAT ya, Computer Assist Test. Kemudian untuk seleksi kompetensi teknis manajerial sosial kultural, waktunya adalah 120 menit. Kemudian wawancara 10 menit. Lalu yang mau kita lihat juga adalah soal yang nantinya Bapak Ibu hadapi. Ada di diktum ke-26 ya. Jumlah soal sebagaimana dimaksud pada diktum ke-22 dan nilai kumulatif sebagaimana dimaksud pada diktum ke-24 dikecualikan bagi jabatan pengelola umum operasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, jabatan pelaksana itu masuk ke jabatan pengelola umum operasional ya. Jabatan pengelola umum operasional ini ya terutama tenaga teknis yang menangani data, administrasi begitu ya. Bisa di tenaga administrasi sekolah, kemudian kepala perpustakaan dan jabatan yang lain tentunya. Lalu jumlah soal untuk Bapak Ibu tenaga kependidikan, keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan pengelola umum operasional adalah 100 butir soal. Nah, ini beda ya dengan guru. Bapak Ibu soal teknisnya hanya 45 soal saja ya Bapak Ibu. Kemudian manajerialnya 25 sama, sosial kulturalnya 20 dan wawancara 10. Jadi totalnya adalah 100. Bapak Ibu soal kompetensi untuk jurusannya nanti hanya 45. Nah, sambil kita perhatikan tidak ada dibatasi di sini masalah kelulusan ya. Lalu nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan pengelola umum operasional ini adalah 445, dengan 225 adalah teknis, 180 manajerial dan sosial kultural, serta 40 adalah wawancara. Dan pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi berkompetisi sesama kategorinya. Yang pertama tadi adalah XTHK 2. Sebelum XTHK 2 seluruhnya mendapatkan formasi di daerah itu, maka formasi itu belum akan diberikan kepada non-ASN yang masuk database. Kalau ternyata XTHK 2 sudah semuanya mendapatkan formasi, masih ada formasi yang sisa, itu kemudian diberikan kepada tenaga non-ASN yang sudah masuk database. Jika masih tersedia formasi di daerah, maka itu kemudian diberikan kepada tenaga non-ASN yang sudah bekerja selama 2 tahun. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, itu urutannya. Nah, di sini tentunya bagi XTHK 2 ini bisa kita katakan seleksinya hanya sekedar formalitas. Bagi yang lain ini sangat ditentukan oleh jumlah formasi yang dibuka di daerahnya. Lalu disebutkan lebih lanjut di diktum ke-30, penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 diberlakukan secara berurutan. Bagi XTHK 2 dulu, setelah selesai semuanya adalah pegawai yang terdaftar dalam database gitu ya. Kemudian pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Dan di diktum ke-31 dijelaskan kembali, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, untuk tenaga teknis ini bisa diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi nanti bila Bapak Ibu ternyata ada formasi yang sisa, ini bisa diisi, tapi ini kemungkinannya tipis ya karena tidak adanya passing grade. Lalu ke-33, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, dari diktum ke-33 ini kita bisa ambil kesimpulan semua yang bisa mendaftar itu akan menjadi ASN. Yang memenangkan formasi sesuai kebutuhan di sana akan penuh waktu, dan yang belum ya karena keterbatasan formasi barangkali Bapak Ibu akan diangkat menjadi ASN paruh waktu ya. Diberikan nomor induk ya Bapak Ibu sekalian, itu adalah penataan untuk Bapak Ibu sekalian. Ke-34, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33 diusulkan oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian, kepada menteri. Nah, untuk paruh waktu itu sendiri ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu ketahui juga, dananya adalah dari APBD. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu tidak digaji dari Pemda,
Dengan adanya keputusan ini maka nanti Bapak Ibu sudah akan dibayarkan dari Pemda, tidak lagi dari dana BOS ya. Kemudian item ke-35, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian petunjuk untuk seleksi CSN tahun 2024 bagi Bapak Ibu sekalian. Jelas di sini ya, tidak ada dibatasi masalah lulusan. Jadi asalkan formasi untuk Bapak Ibu terbuka di daerah, Bapak Ibu bisa ikut, dan yang memenangkan nanti formasi menjadi P3K penuh waktu, yang tidak memenangkan formasi menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.